Mantap. Pi berat sebelahnya pi. Oh ya, merek ke kanan. Alhamdulillah. Oh iya. Nah, itulah. Saya kemari ya. Apa gabu? Banyak dicuap ya resel itu. Mahal agak dia ubah gitu. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rida? Alhamdulillah sangat baik. Bu Ayu sendiri apa kabar? Jadi saya dengar Bu Rida kemarin-kemarin ingin berbicara dengan saya. Iya benar nih Bu Ayu. Jika Bu Ayu ada waktu, saya ingin ngomong nih. Mungkin ada unek-unek nih kalau Bu Ayu ada waktu. Ada, tapi nggak banyak ya, sekitar 15 menit saja. Jadi kira-kira apa yang ingin dibicarakan? Ini loh Bu Ayu. Saya belakangan ini dapat ini unek-unek lah dari siswa saya itu. Katanya kok Bu sekarang kita belajar di kelasnya kok bosan ya, kata anak saya. Banyak guru yang masuk ke kelas suruh nyetak Bu, kami kan capek disuruh nyetak terus, kok belajarnya bosan, membosankan gitu kata anak saya. Jadi saya begitu dengan keluhan dari mereka, aduh kasihan ini gimana ya, apa yang saya harus lakukan gitu. Jadi kira-kira ketika kita sudah berbicara nanti, tujuan akhir yang ingin didapatkan apa? Sebenarnya sih setelah bincang-bincang hari ini dengan Bu Ayu, harapan saya bisa menemukan solusi bagaimana supaya keluhan siswa saya tadi itu teratasi, supaya pembelajaran di kelas mereka tidak lagi bosan gitu. Jadi ingin menemukan solusi agar siswa tidak bosan lagi ya. Jadi menurut pengamatan tadi, kira-kira apa yang membuat siswa yang bosan di kelas? Kalau menurut cerita dari siswa-siswa saya nih Bu Ayu, katanya ada beberapa guru yang masuk ke kelas seperti apa, metode pembelajarannya hanya ceramah gitu. Jadi gurunya berceramah di depan, jadi anak-anak kayak melongo aja gitu dengar gurunya ngomong gitu. Tidak ada komunikasi dua arah saya rasa kalau dari saya tangkap unek-unek siswa saya. Kemudian ada juga katanya beberapa guru masuk di kelas cuma ngasih buku perpustakaan suruh nyata gitu. Anak-anak kan protes, Bu saya bosan nyata terus sampai buku A sampai buku itu. Jadi mungkin saya rasa teman-teman saya banyak yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang baik, metode pembelajarannya seperti itu. Kira-kira Ibu tahu nggak kenapa guru-guru di sekolah Ibu itu cuma melakukan pembelajaran yang seperti itu? Alasan Ibu kalau alasan yang pasti sih saya belum menanyakan ya. Tapi dari yang saya amati mungkin ada sebagian yang memang belum tahu ya bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif. Mungkin ada sebagian lagi yang merasa malas, anak-anak memang sekolah kita kan sekolah kecil, anak-anaknya nggak pintar, ngapain sih ribet-ribet kalian? Ada juga sebagian yang seperti itu. Jadi kira-kira kalau di sekolah Ibu, kalau skalanya 10 sempurna, pembelajaran di sekolah Ibu yang sudah membuat siswa tidak membosankan lagi berapa persen? Mungkin kalau bicara skalanya sudah inovatif, sudah maksimal, itu sudah menyenangkan berada di skala 10, saya rasa sekolah saya mungkin berada di skala 5, Bu Ayu. Masih di skala 5 ya? Kira-kira ini Ibu inginnya berada di skala berapa? Mungkin kalau saya bisa menemukan solusi yang baik, sebenarnya sih saya tidak muluk-muluk ya, mengingat sekolah saya memang sekolah kecil, kami berada di pedalaman. Mungkin saya rasa tingkat bisa mencapai skala 7 atau 8 itu sudah sangat bagus menurut saya dan cukup ya di sekolah. Jadi ini kira-kira Ibu tahu nggak ada model-model pembelajaran kira-kira yang bisa dimanfaatkan agar siswa tidak bosan?
Ya, jadi gini ya, sebenarnya di sekolah saya itu memang kami tidak punya, misalnya seperti IPA, alat laboratorium kami tidak punya. Cuman kalau menurut pemikiran saya sendiri, guru-guru di sekolah saya bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekolah kami. Misalnya nih, kami punya lapangan yang luas, gitu, lahan sekolah kami luas yang tidak ada bangunannya. Mungkin di dalam pembelajaran sehari-hari, guru bisa memanfaatkan gitu, ajak anak-anak belajar di luar. Kemudian misalnya di pembelajaran IPA, kebetulan di sekolah saya paling belakang tuh Bu Ayu ada sebuah kolam. Dulu itu digali untuk menyumbut bangunan sekolah, jadi ada kolam di situ. Saya merasa kenapa tidak guru IPA yang mengajar di kelas 1 itu saat pembelajaran karakteristik makhluk hidup, ekosistem, bawa anak-anaknya ke pinggir kolam itu, dilihat di situ apa yang ada. Jadi saya rasa potensi ada, cuma mungkin bagaimana cara menggali menggunakan potensi itu yang masih kurang gitu. Jadi kira-kira Bu ya, Ibu sudah bilang ada alat-alat yang bahan itu yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengajak guru untuk bisa lebih memanfaatkan lingkungan yang ada itu? Mungkin ya, memang selama ini sih saya tidak berkomunikasi intensif, artinya nggak mengajak satu-satu, belum ya. Mungkin setelah ini mungkin saya harus jumpa dengan kepala sekolah mungkin ya. Saya mungkin akan mencoba memberikan argumen saya, gagasan ide-ide ini kepada kepala sekolah. Bagaimana kalau kami membuat sebuah pertemuan, ya tidak mesti dikatakan sebuah MDMB ya, semacam sharing lah, berbagi-bagi informasi. Mungkin dari situ jika kepala sekolah sudah memberikan izin, kami bisa saling berbagi informasi. Misalnya saya bisa menyampaikan kepada kawan-kawan ilmu yang sudah saya dapat, bagaimana sih kita menerapkan pembelajaran yang anak-anak suka, terus bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekolah di dalam pembelajaran. Jadi Ibu ingin mengadakan suatu pertemuan yang Ibu bahas nanti bagaimana cara memanfaatkan lingkungan ya. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melakukan itu? Saya rasa sebaiknya secepatnya ya Pak. Mungkin setelah kita berbicara hari ini, saya sudah dapat pencerahan. Jika kepala sekolah ada waktu, mungkin besok saya akan jumpa dengan kepala sekolah dan mencoba membicarakan masalah ini ya. Jadi Ibu kira-kira dari perbincangan kita tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan, ternyata Bu Ayu, setelah kita ngomong nih, setelah Bu Ayu menanyakan saya beberapa pertanyaan, saya baru sadar ternyata solusi dari permasalahan saya tadi itu justru adanya di diri saya sendiri gitu, bukan dari Bu Ayu malah ya. Saya berpikir tadi sebetulnya ini saya menjumpa Bu Ayu nanti biar Bu Ayu yang kasih solusi, ternyata enggak, dari saya sendiri saya bisa memaksimalkan apa yang saya punya sehingga permasalahan saya tadi bisa terselesaikan. Jadi saya sudah tadi mengatakan bahwa saya akan berjumpa dengan kepala sekolah, kami akan membuat sebuah pertemuan di mana di situ kami akan men-sharing ya bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif, yang kreatif dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah supaya siswa kami tidak lagi bosan dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Ayu, saya dapat solusi hari ini dari permasalahan saya. Jadi perasaan Ibu bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu Ayu, saya senang sekali nih udah bisa cerita dengan Bu Ayu dan akhirnya mendapat solusi nih apa yang saya harus lakukan. Saya sangat bersemangat nih menunggu besok untuk jumpa dengan kepala sekolah dan menyampaikan ide dan gagasan yang hari ini sudah kita munculkan. Jadi semoga besok Ibu berjalan dengan lancar. Nanti kita atur lagi pertemuan ke depannya. Saya ingin mendengar ide-ide Ibu ketika menerapkan di sekolah. Semoga saja nanti pembelajaran di kelas tidak lagi membosankan ya. Nanti kita atur jadwalnya lagi. Kita akhiri perbincangan kita hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ayu. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Iya, bagaimana tadi coaching yang Assalamualaikum. Terlalu excited. Terlalu bersemangat. Tadi hasil proses coaching yang telah Ibu lakukan. Saya sudah melakukan coaching dengan Bu Rida dengan alur cerita Pak ya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Memang Bu ya.
Ya, setelah waktu coaching tadi saya sudah melihat bahwa Ibu sudah menerapkan alur kereta ya, dari setiap percakapan yang Ibu lakukan, di mana terlihat bahwa Ibu sudah hadir penuh dan juga Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memunculkan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Ya, selanjutnya juga saya melihat Ibu telah melaksanakan proses kreatif di mana dalam Ibu tetap menggali setiap potensi yang ada pada coaching sehingga bisa menyelesaikannya. Jadi Ibu luar biasa, tadi sangat luar biasa untuk proses coaching yang Ibu lakukan. Iya, jadi untuk kedepannya apa yang Ibu ingin kembangkan dari proses yang telah Ibu lakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin mengembangkan cara saya menanyakan pertanyaan berbobot Pak ya, hingga lebih lagi ketika saya melakukan coaching dengan coach saya bisa lebih lagi membantu coach saya menggali permasalahan yang dihadapinya sehingga menemukan solusinya Pak. Jadi Ibu akan menggali lagi bagaimana proses alur kereta sehingga lebih menggali lagi ya. Iya. Baiklah, mungkin hanya sekian Bu observasi yang bisa saya lakukan. Semoga sukses. Terima kasih kita hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.